Oke, selamat pagi. Ya, jadi kita hari ini bahas tentang association rule mining, langsung slide dan scriptnya ya. Artinya definisi ya, bagian dari rule based machine learning gitu ya. Rule based machine learning ya ini kalau kalian cari lihat penelitian saya di Scopus banyak tentang ini gitu ya. Tapi saya sendiri paling grogi kalau jelasin ini karena kalau bidang yang saya sehari-hari sering pakai untuk penelitian itu justru saya ini ya grogi terus ya. Ini metode untuk menemukan hubungan yang menarik antar variabel dalam database besar gitu ya. Intinya rule based machine learning ini istilah ilmu komputer yang dimasukkan untuk mencakup metode pembelajaran mesin apapun yang mengidentifikasi, mempelajari atau mengembangkan aturan, menyimpan, memanipulasi atau menerapkan aturan tersebut. Di sini saya perlu dengan sangat amat serius menegaskan bahwa beda dengan rule based expert system atau ini ya, jadinya bukan di pemrograman kita bikin if bla 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 maka apa gitu ya, bukan seperti itu. Jadinya rule-nya itu dibuat oleh algoritma kita. Nah, itu yang bedanya ya, itu beda sangat krusial. Ini kalau misalnya AI, saya ini ya di kampus lama itu sering debat sama dosen lain juga gitu. Saya nggak terima kalau AI itu sekedar jika maka gitu loh. Bukan itu, tapi AI itu ya algoritma yang ini ya bisa belajar gitu kan ya, selayaknya manusia gitu loh. Itu jadinya sangat, misalnya ada data gitu kan ya, if bla bla bla, dalamnya ada lagi if bla 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 bla. Itu kan pemrograman biasa ya gitu, tapi itu kalau di kampus lama dikategorikan sebagai AI, dan saya sebagai yang ini ya tamat, bukannya gimana gitu, bukannya gimana, tapi ya itulah ya seperti itu. Ya itu. Kalau misalnya saya yakin kalau yang level kalian di Unram ini gitu kan ya, disuruh bikin if then gitu ya, misalnya ya, jika begini-begini maka begitu sampai berapa tingkat pun mungkin sehari selesai kan ya, yakin di pemrograman kalian. Saya yakin kalian di semua lapisan itu paham ini kan decision gitu dalam pemrograman. Nah itu. Tapi kalau di kampus yang ini ya, yang gampang banget namatin mahasiswa itu, level tingkat itu pun banyak yang mahasiswa yang tidak paham kayak gitu. Intinya saya sangat bersyukur sekali keterima di Unram karena saya mempunyai stres tersendiri di kampus lama gitu, terus terang ya. Sorry jadinya curhat di video ya. Oke, itu itu tujuannya untuk mengidentifikasikan aturan-aturan kuat yang ditemukan dalam basis data yang menggunakan beberapa ukuran ketertarikan gitu ya, jadinya interest ya. Sana ya. Intinya itu. Jadinya hal ini terjadi karena ini gitu ya. Itu jadinya tertarik ingin tahu seperti itu ya. Pendekatan berbasis aturan ini juga menghasilkan aturan baru karena menganalisa lebih banyak data gitu ya. Jadi misalnya ini ya. Kalau misalnya kita jadinya ARM ini kalau dibilang beda banget dengan klasifikasi, clustering, dan regresi gitu, beda ya. Karena ini outputnya bukan sesuatu gitu, tapi di sini outputnya adalah aturan ya misalnya gitu ya. Jadi di sini ya, jadinya ini bisa digunakan untuk klasifikasi, tapi klasifikasi yang arahnya ke sebab akibat gitu ya, misalnya itu ya. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang association rule mining, kita tidak berbicara dengan data continue ya. Jadi semua harus di discretization dulu gitu ya. Jadinya misalnya umur kita harus diskretkan jadi anak-anak, muda, ya, dewasa, tua gitu. Kita harus bikin range-nya dulu ya. Baik kita diskretkan atau fazikan, mana aja boleh. Ya. Jadi misalnya gini kan ya, dari aturan ya, jika tua dan merokok maka kanker gitu misalnya gitu ya. Itu ini misalnya, ini klasifikasi arahnya gitu ya, klasifikasi tapi beda misalnya gitu ya. Harga murah, ukuran kecil, snack dan bumbu gitu. Ini yang lebih dari klasifikasi. Intinya misalnya ada dalam semua produk
ini ya produk di supermarket gitu. Intinya ciri khas daripada snack atau bumbu adalah harga murah dan ukurannya kecil gitu ya misalnya gitu ya. Jadinya sumber tidak jelas, bahasa provokatif misalnya yang diidentifikasi sebagai berita hoax misalnya. Terus penduduk sedikit, akses jalan terbatas, ya. Tidak ada rumah sakit gitu misalnya. Ada misalnya ciri-ciri seperti itu gitu. Jadinya itu ya di sana. Terus kata-kata kasar kecewaan misalnya, sentimen negatif seperti itu ya. Itu misalnya ya. Jadinya banyak sekali bisa dikembangkan association rule ini macam-macam. Tapi kita association rule ini kenapa lebih jarang orang mengangkat ini karena itu kita harus mengolah data terlebih dahulu gitu ya. Jadinya kata-kata kasar itu kita harus definisikan apa, jadinya kecewaan apa. Jadinya ini semi deep learning gitu ya. Deep learning itu kan ini ya apa namanya, misal pengenalan wajah lewat deep learning gitu kan, jadinya mengidentifikasikan matanya dulu, hidungnya dulu secara spesifik gitu, baru ada sebab akibat, baru terakhir ini dipelajari secara perbagian gitu ya. Kalau pemahaman saya tentang deep learning gitu kan di sana, datanya harus banyak gitu ya. Seperti itu. Jadinya sama seperti itu. Dan nanti kalau kita bahas tentang genetic programming juga arahnya ke sana ya. Itu. Oke. Ya mungkin karena ini ya ternyata Desember terakhir, ininya mungkin NFBS sama Decision Tree saya jadikan satu. Ya terus ini satu-satu gitu ya. Seperti itu. Data augmentation juga saya bahas sekalian di sana ya. Oke, itu ya. Jadi nah ini juga ya jadinya kalau apa namanya, kalau dibilang evaluasi enggak juga gitu ya. Kalau dibilang evaluasi enggak juga, tapi apa namanya, untuk menentukan suatu rule itu bagus apa enggak gitu ya. Jadinya misalnya ini apa namanya, ini seberapa sih, jadinya ini bukan hal yang mutlak ya, bukan hal yang mutlak. Jadinya ini kira-kira harga murah dan ukuran kecil adalah snack dan bumbu itu berapa porsinya dari data tersebut gitu ya misalnya ya. Itu diukur dengan support, confidence, belief, dan conviction. Ini pertama support ini paling gampang dipahami ya. Ini support itu peluang ya, peluang simple. Jadinya jangan ketika rumus ini, jadinya ya T itu adalah di sini ya, tua dan merokok itu misalnya ya. Terus bagian dari, terus kenyataan itu adalah T itu adalah tua dan merokok, ini satu baris ini ya, satu baris ini dan ini ya sampai sana ya, itu semua sampai angka. Ini kalau support ini bukan sebab akibat, yang sebab akibat adalah confidence-nya gitu ya. Dan itu adalah ini apa namanya, bagian dari data besar. Jadinya semua komponen ya, semua himpunan daripada T kecil adalah bagian dari T besar gitu ya. Jadinya apa namanya, ini kalau di automata bukan ini ya, bukan terminal non terminal ya seperti itu, tapi maksudnya ini adalah bagian dari discrete yang ada di sini. Ininya dalam T besar, database besar itu ya harus ada tua gitu ya. Nggak mungkin kondisi yang tidak ada masuk dalam support gitu intinya ya. Semua intinya itu. Intinya itu adalah X ya sana. Support dari X, suatu rule ya. Sini rule panjang itu adalah X, T kecil itu adalah per komponennya ya. Semua ini adalah bagian dari ini gitu. Dibagi dengan T. Sehingga di sini kurang lebih misalnya ini ya, apa namanya, tua dan merokok pasti kanker gitu misalnya. Nggak semua kok orang yang tua dan merokok kanker gitu misalnya kan ya, kakek saya juga enggak gitu ya. Itu tapi udah berhenti sih ngerokok ya. Penyakit lain yang muncul ya, sesak nafas gitu. Nggak, seperti itu ya, nggak semua tapi berapa persen gitu ya sana. Jadi simple. Jadi apa namanya, hasilnya adalah total dari kemunculan ketiga ini gitu ya, kemunculan dari ketiga ini ya, seperti itu ya, berapa yang muncul dari sini ya. Jadi kalau misalnya hasilnya adalah satu kurang semua yang tidak tua, tidak merokok, dan tidak kanker gitu ya. Jadi bukan satu kurang tua dan merokok tapi tidak kanker. Oke, paham ya? Sana ya. Nah, confidence baru ini ya. Jadinya support dibagi dengan support X saja gitu ya. Gitu. Jadi confidence ini adalah keyakinan atau apa namanya, nyamanan gitu ya, apa kepercayaan dirinya gitu ya.
dari aturan. Jadinya ini baru gitu ya, baru hasil dari, kalau yang tidak dari ini adalah jadi yang ini adalah tua, merokok, dan kanker gitu ya. Yang satu kurangnya adalah, yang kebalikannya adalah tua dan merokok tapi tidak kanker. Nah, kalau ini baru sebab akibat di confidence. Di confidence baru kelihatan gitu ya. Jadinya dibagi dengan semua yang tua dan merokok gitu ya. Jadinya semua yang harga murah dan kecil gitu ya. Misalnya di sini ada obat-obatan juga, harga mungkin kayak CTM gitu kan ya, harga murah dan lebih kecil, tapi bukan snack ataupun bumbu kan gitu. Nah, itu nanti mengurangi satu gitu loh. Ya. Berarti yang bukan snack dan bumbu tapi harga murah dan ukurannya kecil itu adalah kebalikan daripada harga murah ukuran kecil, snack dan bumbu. Oke. Itu ya. Jadinya itu ya. Jadinya apa namanya, emang dibanding ini ya, dibanding menjelaskan klasifikasi, regresi sama clustering, lebih ribet ya, lebih ribet ya. Tapi kalau saya di penelitian ini makanan saya tiap hari gitu. Tapi kalau disuruh jelasin itu gini ya, apa antara di otak tuh pengen jelasin detail banget sama apa namanya, itu tuh jadi ini ya, ada konflik, jadinya agak itu ya gitu. Tapi kalau dicari di Scopus saya bisa kalian lihat rata-rata penelitian saya IoT ataupun big data, yang dicari adalah ini utamanya gitu ya. Seperti dua video saya upload di sini karena mumpung online gitu ya, conference ya sana. Ini lift ya, lift. Jadinya di sini ya, kalau lift itu tingkat lanjut daripada support, daripada confidence ya, sorry. Jadi ini adalah jika aturan itu memiliki angka 1, itu akan menyiratkan bahwa kemungkinan terjadi antecedent ya. Kebalikannya dari akibat adalah independen sesama lain. Jadinya gini, ini untuk membuktikan ini ya, apa namanya, apa tua dan merokok sama kanker itu atau snack dan bumbu dengan harga murah itu sebenarnya jika tidak begini maka tidak akan begini, atau dia independen seperti yang mau dibuktikan ya. Ini ya, itu dibagi dengan, kalau ini kan dibagi dengan support sama ini ya, support penyebab ya. Kedua sebab akibat dibagi dengan penyebab aja gitu ya. Jadinya sebab yang tidak menyebabkan akibat gitu ya. Jadi ini pasti lebih banyak daripada ini gitu kan ya. Kalau ini keduanya sebab dan akibat, keduanya dikalikan untuk membagi hal tersebut gitu ya sana. Itu ya. Kedua peristiwa terpisah sama lain, tidak ada aturan yang dapat ditarik yang melibatkan kedua peristiwa tersebut gitu. Intinya sini kalau ini kenapa hasilnya tidak satu, itu nanti ini ya. Kalau misalnya supportnya ini tinggi dan tidak berkaitan dengan ini, berarti banyak penyebab lain yang menyebabkan Y ini gitu ya. Banyak penyebab lain yang menyebabkan Y ini selain X gitu ya. Dan itu banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi. Jadinya bisa jadi kalau dalam ini ya, dalam apa namanya, banyak kondisi apa yang apa ya, apa akibatnya ini penyebabnya banyak gitu ya. Jadinya sisi kanannya ya, dependent, presiden gitu ya istilahnya ya. Dependennya itu banyak presidennya gitu ya untuk yang sama gitu. Seperti itu ya. Nah itu bisa diringkas nanti pakai OR gitu misalnya ya. Tapi itu yang lebih lanjut gitu ya peringkasan. Itu jadinya kondisi lift. Jika lift ya, lebih besar daripada satu, menunjukkan sejauh mana kedua kejadian itu bergantung sesama lainnya. Jadinya memang bergantung. Berarti bisa jadi tidak ada kejadian lain yang menyebabkan itu, atau tidak ada akibat yang ditimbulkan oleh kondisi itu gitu ya. Jadinya ini loh. Maksudnya gini, ini kenapa lebih ribet lagi daripada klasifikasi gini. Jadinya tua dan merokok itu bisa jadi ada penyakit lain selain kanker juga yang akan terjadi gitu ya, yang bisa terjadi karena ini gitu ya. Kalau di sini dalam yang dibuktikan dalam lift itu bukan hanya penyebab kanker itu lebih dari sekedar tua dan merokok saja gitu misalnya ya, gitu ya. Jadi ini jangan didebatkan ini ya faktanya gitu, bukan ya, tapi ini kita ngomong sampel data, ini mungkin kita ngomong tentang ini ya, pemrosesan data ya gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadinya itu
banyak akibat yang disebabkan oleh suatu penyebab lebih dari satu. Bisa juga satu penyebab itu disebabkan oleh lebih dari satu ini ya apa nama akibat disebabkan oleh lebih dari satu penyebab seperti itu ya. Terus kalau kurang dari satu menunjukkan bahwa kejadian tersebut saling menggantikan satu sama lain gitu ya. Jadinya bertolak belakang. Ini berarti kehadiran satu kejadian memiliki efek negatif terhadap kejadian lain sebaliknya. Nah itu kalau minus berarti dia jika begitu maka tidak akan begitu gitu ya. Jadi kebalikannya ya. Ini bisa kita buat ini ya secara acak gitu ya di sana. Intinya misalnya kebalikannya ini. Kalau misalnya hasilnya adalah ini ya, apa namanya? Berarti kita bisa tahu misalnya ada muda dan tidak merokok tapi kanker gitu misalnya. Itu supportnya mungkin support dan confidence-nya sangat rendah gitu misalnya ya, sangat rendah misalnya. Apa namanya? Tapi lift-nya ternyata ini ya. Lift-nya ternyata sangat rendah juga gitu. Berarti itu sangat minor ya, sangat minor dan justru yang terjadi adalah kejadian muda dan kejadian tidak merokok itu bertolak belakang dengan adanya kanker. Tapi ada juga yang berkaitannya itu kejadian yang minor gitu misalnya ya. Itu. Ya, nilai lift adalah ya bahwa ia dianggap baik kepercayaan atau aturan keseluruhan kumpulan data sana gitu ya. Itu. Ya ininya terakhir conviction ya, conviction. Ya dapat diartikan sebagai rasio frekuensi gitu ya. Yang diharapkan X terjadi tanpa Y ya sana. Artinya frekuensi bahwa aturan tersebut membuat prediksi yang salah ya. Jadi jika X dan Y independen dibagi oleh frekuensi yang diamati prediksi yang salah seperti itu. Di sini adalah ini ya 1 kurang support Y, berarti tidak terjadinya Y ya. Terus 1 kurang confidence dari X ke Y ya, berarti tidak terjadinya sebab akibat X dan Y gitu ya. Jadinya itu yang membagi ya. Jadinya itu ini ya, apa namanya ini ya independen maka frekuensinya ini ya prediksinya akan salah. Jadinya ini apa namanya karena dibagi ya, ini hasilnya semakin tinggi semakin baik gitu ya di sana ya. Itu melebihi 1 ya. Itu jadi saling ketergantungan. Ini tujuannya kurang lebih sama dengan lift ya di sana seperti itu. Ya, jadi ini semacam ini ya, apa namanya ini ya, apa namanya false positif gitu ya, seperti itu kalau dalam ini. Oke, ini kita mungkin jelasin ini ya, jelasin apa namanya yang berkaitan dengan rule based, ininya co-occurrence network gitu ya. Umumnya digunakan untuk menyediakan visualisasi grafis ya dari hubungan potensial antar orang ya, konsep biologis seperti bakteri atau entes lain yang diawali dengan bahasa tertulis itu misalnya. Ini itu ini ya hubungan dari discrete yang sering berkaitan gitu ya, seperti itu. Di interaksi kolektif ya dari istilah berdasarkan kehadiran pasangan mereka dari unit teks tertentu. Jadi dihasilkan dengan menghubungkan istilah menggunakan sekumpulan kriteria yang mendefinisikan kejadian yang terjadi secara bersama. Gitu. Ini ada istilah frequent item set. Jadinya kalau apa namanya data mining yang kalian sering cari mungkin di internet itu kebanyakan hasilnya adalah transaksi di supermarket itu misalnya yang membeli gini ya, es teh biasanya membeli roti tawar juga gitu misalnya gitu. Ya seperti ininya itu ya hal yang sering terjadi secara bersamaan itu bisa dikaitkan. Misalnya bisa dikasih ukuran teks yang besar jadinya terus semakin kecil berarti hubungan itu kejadian itu secara tunggal lebih jarang terjadi gitu ya. Jadinya kejadian yang sering terjadi itu biasanya diikuti dengan kejadian yang jarang terjadi seperti apa gitu misalnya. Terus kejadian yang sering terjadi dengan kejadian yang sering terjadi itu mana yang sering terjadi bersamaan gitu misalnya ya. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadinya itu ya konsepnya ya.
Contoh, adanya istilah A dan B dapat dikatakan terjadi bersamaan jika keduanya muncul dalam artikel tertentu gitu misalnya. Artikel lain mungkin mengandung istilah B dan C gitu ya. Mengumumkan A ke B, B ke C ya, menciptakan jadi kejadian ya ketika istilahnya itu. Ya, seperti itu. Jadinya A sering muncul dengan B ya, B sering muncul dengan C ya, tapi ada kejadian A dan C tidak saling muncul gitu misalnya seperti itu ya. Terus misalnya ada A pasti ada B gitu misalnya ya. Itu. Sequential pattern mining ya, topik data mining yang berkaitan dengan menentukan pola relevan ya, secara statistik di antara kumpulan data di mana data disampaikan secara berurutan. Pengenalan pola berurutan ya, contoh pola transaksi dalam 1 tahun gitu misalnya ini ya. Apa namanya berapa kali misalnya jika di tahun ini ada belanja seperti ini nanti meningkat di ini gitu misalnya itu ya. Asli pada sequential pattern mining ya, umumnya diasumsikan sebagai nilai diskrit ya berdasarkan satu waktu tertentu, meningkat 1 hari, peningkatan dengan perbandingan hitungan jam ya dalam 1 hari. Penambangan pola berurutan ya adalah kasus khusus dalam ini ya, mining dalam urutan struktur gitu ya misalnya ya. Ini misalnya peramalan cuaca gitu masuk di sini gitu ya misalnya. Jika jadinya dalam satu misalnya cerah itu dikaitkan dengan sekian jam gitu ya misalnya hitungan jam. Terus 1 hari itu kita bisa bilang cerah apa mendung itu kan berdasarkan rata-rata yang dominan seperti itu ya. Jadinya kalau hari ini termasuk mendung, besok misalnya mendung lagi gitu misalnya secara berapa apa atau itu yang bisa kita miningkan itu ya. Terus repeat relate problem gitu ya. Jadi pengenalan pola berdasarkan pengulangan terjadi suatu satuan tertentu. Misalnya sering terjadi ditemukan 100 transaksi dalam 1 hari gitu ya. Sering terjadi secara berurutan ya. Panas dilanjutkan dengan hujan deras puluhan kali terjadi dalam ini urutan yang sering terjadi gitu ya misalnya. Terus kalau mendung mendung dan hujan gitu misalnya terjadi 4 hari maksimal rata-rata berturut-turutnya banyaknya gitu. Ini paling sering 2 hari berturut-turut gitu misalnya itu ya. Kalau misalnya produk A laku di hari 1 hari, besoknya laku lagi gitu misalnya, atau enggak tiap hari Selasa gitu ya, terjadi tiap hari Selasa gitu misalnya itu ya. Terus alignment problem. Jadinya sini masalah pengurutan atau pengenalan pola berdasarkan urutan kejadian dalam suatu waktu tertentu. Jadi pola perubahan suhu ya tiap hari, jadi walaupun berbeda-beda tapi siang hari pasti lebih panas gitu ya daripada malam gitu kan ya sana. Pola penggantian musim kemarau hujan ya, walaupun tidak pasti kapan bergantinya tapi pasti ada pergantian gitu. Misalnya termasuk ini ya apa namanya panas dingin panas semi ya semi panas ya, gugur dingin gitu misalnya seperti itu ya, itu juga sama. Oke, itu maunya sampai skrip tapi jadi kelamaan ya, jadi kita stop dulu di sini, skripnya pisah ya.